Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kata depan atau preposisi. Nah ini cukup sering teman-teman hadir, jadi teman-teman tolong dipahami ya. Nah izinkan aku ngejelasin terlebih dahulu. Sebenarnya kata depan tuh apa sih? Sesuai dengan namanya atau judulnya ya. Jadi preposisi atau kata depan itu adalah kata yang terdapat di depan nomina atau kata benda, kayak gitu. Nah jadi dia posisinya itu biasanya ada di depan si nomina itu sendiri. Nah, sebenarnya apa saja kata depan itu? Nah, di sini sebenarnya ada banyak ya teman-teman ya. Ada 1 sampai 53. Teman-teman mungkin bisa dibaca. Jadi ini beberapa yang sering muncul terkait dengan kata depan itu sendiri. Contohnya di sini ada kata akan, akibat, antara, atas, bagai, bagi, berkat, bersama, bersama-sama dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman nanti bisa dibaca terlebih dahulu ya. Sebenarnya ini apa aja sih kata depan kayak gitu. Nah, dalam penulisan kata depan teman-teman, dia ada beberapa aturan. Di sini ada 3 aturan. Aturan yang pertama, kata depan itu ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi kata depan itu tidak boleh disambung, khususnya untuk kata depan di, ke, dan dari. Sehingga penggunanya itu harus dipisah dengan kata yang mengikutinya. Ketika menunjukkan arah, tempat, waktu, dan nama tempat. Contoh aturan kata depan ini adalah ada tulisan di mana, di atas, ke toko, dari Depok, dan lain-lain. Nah teman-teman, aku mau ngasih tips bagaimana kalian untuk membedakan kata di terutama ya, karena ini sering juga yang keluar kata di kapan dia digabung dan kapan dia dipisah. Jadi untuk penulisan kata di teman-teman, ketika dia nanti bertemu dengan kata kerja atau verba, dia akan digabung kayak gitu. Jadi ketika dia ketemu dengan kelas kata kerja gitu kan, dengan kata yang mengikutinya ya, dia kelas katanya itu ada berupa kata kerja, maka dia akan digabung. Selain itu dia akan dipisah. Jadi nanti ketika dia ketemu dengan kata sifat, kata benda atau adverbia gitu kan, itu dia nanti akan dipisah kayak gitu. Contohnya kayak di samping. Nah samping itu kan maksudnya ke dalam keterangan ya teman-teman ya, maka dia harus dipisah seperti itu. Nah di sini contohnya aku gunain ketika kata di ketemu dengan kata kerja itu ketika di itu ketemu dengan kata makan. Nah di mana makan itu kan dia masuk ke dalam kelas kata kerja ya teman-teman. Jadi ketika ketemu dengan kata di, dia penulisannya harus digabung seperti itu. Oke, untuk aturan yang kedua, jadi kata depan itu tidak dapat dipisah pada kata depan yang sudah lazim. Aturan pemisahan kata ini dikecualikan untuk kata depan yang sudah lazim ya, atau udah dinormalisasikan lah. Contohnya di sini ada kepada dan daripada kayak gitu. Jadi seharusnya kan dia dipisah, tapi karena sudah dinormalisasikan dalam penggunaannya, dia makanya digabung. Aturan yang ketiga, kata depan yang digunakan pada judul. Ketika kata yang digunakan pada judul, maka penulisannya itu dia akan menggunakan huruf kecil teman-teman. Contohnya di sini ada kenangan di SMA gitu kan. Di itu masuknya ke dalam preposisi atau kata depan. Jadi penggunaannya itu akan kecil. Tetapi ya itu ada pengecualiannya teman-teman. Ketika si kata depan atau preposisinya itu ternyata ada di awal judulnya nih gitu kan. Di awal banget si judul tersebut. Maka dia akan tetap ditulis menggunakan huruf kapital kayak gitu ya. Ketika dia di awal saja. Seperti itu. Oke, selanjutnya teman-teman, di sini mari kita coba latihan soal. Teman-teman sebelumnya bisa di-pause terlebih dahulu videonya dan coba untuk difikirkan secara matang mana jawabannya yang benar, mana yang perlu diperbaiki dan mana yang tidak perlu diperbaiki, seperti itu. Oke, kalau sudah mari kita bahas ya teman-teman ya. Untuk soal yang pertama, mari berangkat ke kampus sekarang. Nah, di sini kata depannya itu ada bagian ke. Penggunaannya sudah tepat ya teman-teman ya. Dia dipisah nih. Setelah itu di kalimat kedua, ia datang daripada Surabaya kemarin. Nah ini daripada, ini kan konteksnya seharusnya digunakan sebagai komparasi gitu kan, atau perbandingan. Nah seharusnya penulisan yang benar itu di sini harusnya menggunakan kata dari, bukan daripada kayak gitu. Lanjut di soal yang ketiga, mereka ikut terjun di tengah kolam renang itu. Kata di tengah, nah ini tengah ini kan menunjukkan keterangan tempat ya teman-teman ya. Yang tadi aku sempat sampaikan bahwasannya ketika dia ketemu dengan kelas kata selain kata kerja, maka penulisannya harus dipisah kayak gitu. Jadi dia harus pisah ya.
Yang keempat, mobil tersebut telah diberikan kepada Pak Anwar. Nah, kepada tadi itu sebagai pengecualian di aturan yang kedua. Jadi penggunaannya itu seharusnya dia digabung karena sudah lazim digunakan oleh penggunaan bahasa Indonesia kayak gitu. Terus soal yang kelima, di mana ruang sidang nanti. Nah, ini sering banget juga keluar ya, di mana itu penulisannya mungkin teman-teman juga lazim menggunakannya. Seharusnya itu dia dipisah ya teman-teman ya, bukan digabung seperti itu. Lanjut di soal yang keenam, Radit memakan makanan lebih banyak daripada Lia. Nah, di sini sudah benar. Penggunaan daripada itu sebagai perbandingan, tetapi penulisannya yang salah. Seharusnya dia digabung, bukan di spasi. Yang ketujuh, bola itu dimainkan oleh Putra. Nah, dimainkan ini sudah benar ya teman-teman ya, karena penggunaannya sebagai kata kerja atau verba. Jadi digabung. Yang ke-8, Andika belajar mengaji bersama di masjid. Nah, ini yang salah juga nih. Masjid itu kan masuknya ke dalam nomina atau kata benda. Jadi ketika dengan ketemu si kata di, ya kata depan di, dia itu harus penggunaannya dipisah, bukan digabung, kayak gitu. Yang ke-9, orang tersebut pergi dengan anaknya. Nah, ini kata depan itu bagian dengan ya teman-teman ya, dan ini sudah benar penggunaannya, seperti itu. Yang ke-10, ke arah mana ia berlari. Nah, ke arah itu seharusnya dia dipisah, bukan digabung ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, segitu dulu untuk materi kata depan. Teman-teman bisa dipahami terlebih dahulu lagi kalau misalnya masih bingung kan. Oke, see you di next video.